hal ini dalam proses development, pentingnya mereka itu seperti apa, penting hal keduanya itu seperti apa. Terus juga biasanya apa sih yang terjadi, apa sih masalah yang terjadi atau kasus-kasus yang terjadi apabila atau masalah yang terjadi apabila kita tuh mendevelop back end dan front end secara bersamaan seperti itu sih. Biasanya aku bakal bahas. Hari ini temanya itu. Kita akan bahas seputar itu. Oke. Yes, ini udah kelihatan nih, share screen-nya. Jadi langsung aja, aku persilakan Mas Anggit ya untuk menjelaskan materinya. Silakan Mas Anggit, the stage is yours. Oke, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Thank you yang udah hadir pagi ini buat joining webinar ya dengan tema The Art of Collaboration, Bridging the Gap ya between back-end and front-end development. Seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas hal ini nih. Biasanya aku juga bakal share dalam sekitar 5 tahun aku berkarir di dunia engineering ya. Biasanya apa aja sih yang terjadi, masalah apa aja yang biasanya muncul dalam proses development. Seperti itu. Kalau gitu, aku mau sedikit short introduction dulu. Perkenalkan, aku Anggit Brahmati ya. Saat ini aku bekerja sebagai senior backend engineer di Nickel. Nickel ini adalah perusahaan embed fintech ya, jadi di bidang keuangan. Terus aku juga sebagai backend engineering mentor di Ruang Guru untuk program Kampus Merdeka juga, dan aku juga happy to be associate dengan my past workplace juga, ada Paun, Era Jaya, dan Axelera. Nah, ini sedikit portofolio aku ya. Aku pernah bekerja di beberapa perusahaan ini, dan saat ini aku sebagai senior backend engineer. Oke, jadi mungkin presentasi hari ini itu lebih ke POV dari seorang backend engineer gitu. Cuman let's say aku coba cover both side ya, dua dunia ini ya, antara front end dan back end gitu. Oke, aku mau langsung mulai aja nih pembahasannya. Yang pertama, kita akan coba mengerti sih gitu kan, understanding both worlds ya, mulai dari front end dan back end, dan kepentingan atau misalkan mereka tuh pentingnya apa sih, dua hal ini tuh pentingnya apa gitu ya, pentingnya apa dalam segi bisnis, dalam segi usaha, dalam segi proses, itu mereka pentingnya apa gitu ya. Jadi kita akan back to the basic banget. Oke, yang pertama sebenarnya apa sih itu front end gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman sering pakai buka website ya untuk mengakses apapun gitu kan, misal untuk belanja, mencari informasi, terus juga misalkan melakukan pendaftaran, atau biasanya kan sekarang kita dewasa ini pakai website gitu kan ya. Atau kalau teman-teman punya smartphone, yang pasti punya dong ya. Apalagi untuk mengakses Zoom ini pasti pakai, at least seenggaknya harus punya smartphone. Kalau teman-teman lihat ada aplikasi ya, seperti aplikasi e-commerce, terus juga aplikasi-aplikasi lain gitu kan ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai front end gitu ya. Karena bagian front end ini adalah secara nggak langsung yang berhubungan dengan kita gitu ya, sebagai pengguna, sebagai user gitu. Nah, contohnya ada website Sigma Tech ini nih ya, yang uh, apabila kita ingin mencari informasi soal Sigma Tech gitu kan ya, itu kita bisa langsung visit websitenya ya, kita bisa berinteraksi dan mencari informasi langsung di sana. Itu adalah front end. Berarti front end ini adalah dinding depan ya, dinding depan yang benar-benar menggambarkan siapa kita, kita itu apa, kita menawarkan apa, dah seperti itu. Jadi front itu aja merujuk pada bagian tampilan dan interaksi yang dapat dilihat dan diakses oleh pengguna, mencakup semua elemen visual dan fungsionalitas yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara langsung. Gitu ya. Itu esensnya dari front end. Nah, seberapa penting sih front end itu dalam sebuah bisnis gitu kan ya? Dalam sebuah bisnis, dalam kehidupan sehari-hari. Penting banget. Front end itu menciptakan tampilan yang menarik dan profesional untuk aplikasi. Ya, desain yang menarik juga dapat meningkatkan daya tarik pengguna gitu kan. Terus front end juga memungkinkan interaksi yang lancar ya, antara pengguna dan aplikasi melalui elemen-elemen interaktif seperti tombol, formulir, animasi, dan efek visual. Jadi itu pentingnya dari front end gitu kan ya.
Terus dari segi bisnis, apabila kita memiliki desain front end yang baik, itu kita jadi membangun image juga sekaligus gitu ya. Kita membangun image yang bagus gitu. Tampilan website yang baik ya, yang menarik, itu akan memberikan impresi yang baik, meningkatkan penggunaan. Jadi orang sering visit website atau aplikasi kita gitu kan karena bagus nih. Terus kita bisa bangun branch image, dan yang terakhir yang paling penting adalah core bisnis dari segala bisnis adalah kita bisa meningkatkan pendapatan gitu. Karena dengan presentasi yang baik kita bisa meningkatkan pendapatan. Aku akan kasih satu contoh. Eh, Website yang menurut aku sangat bagus, bahkan dengan sekali lihat aja kita pengen beli, atau misalnya pengen pengen deh punya barang ini gitu kan ya. Salah satu, aku mau share screen, aku mau ganti share screen ya. Sebentar, mana ya? Nah, aku mau ganti share screen ya. Sudah keganti ya share screen-nya? Sudah, Ya. Mas Anggit, aman. Oke. Aku mau ngasih tahu gitu kan ya. Ini loh contoh front end yang bagus membuat orang pengen beli gitu kan, adalah website-websitenya produk Apple. Menurut aku front end mereka tuh gila, animasinya oke, penyampaian informasinya tuh tepat sasaran gitu kan ya. Dan jadi orang tuh udah tahu brand Apple bagus, mereka jadi pengen beli atau pengen punya gitu, walaupun nggak punya duitnya untuk beli gitu kan ya. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ada website yang mengiklankan produknya MacBook Pro. Ya. Dia selalu pakai jargon-jargon seperti ini ya. Mover, maker, boundary breaker. Terus animasi dari website lihat. Dia menunjukkan bahwa produk ini memiliki prosesor yang kuat gitu ya. Yang tangguh gitu. Lihat animasinya. Ini cukup berat loh. Ya. Tapi ini lumayan membangun brand image yang bagus. Ya. Terus dia websitenya nggak hanya menjelaskan produknya aja gitu ya, dia nggak sekedar kayak ini loh saya jualan ini spesifikasinya ini beli gitu, nggak. Dia bikin namanya konsepnya walkthrough atau berjalan, ngerti nggak? Jadi dia ceritain produknya ini tuh seperti ini, kita punya fitur unggulannya ini gitu ya, dalam konsep yang interaktif juga, jadi user bisa berinteraksi dengan websitenya gitu ya, seperti ini tuh kan ya, kita bisa berinteraksi, oh keren ya, bagus ya, oh seperti ini, oh terus, dan di akhirnya di ujung dari penjelasan fitur-fitur dan penjelasan walkthrough dari produknya ini, dia di paling bawah gitu kan ya, nyediain tombol beli gitu. Menurut aku itu smart banget gitu ya, nggak main langsung di paling atas beli produk ini nih tombolnya gitu, itu nggak. Menurut aku ini pinter banget. Setelah kita dibuat takjub sama produknya gitu ya, kita langsung kayak oke, kayaknya gue mau beli nih, langsung disediain, oh saya mau beli gitu kan, jadi saya tinggal klik di bawah gitu kan, seperti itu. Atau eh, Apple ini kan punya beberapa varian apa namanya, MacBook ya, biasanya dia melakukan komparasi gitu. Dia melakukan komparasi dulu ya kan, setelah dipilih-pilih dilihat-lihat produknya, oh oke, perbedaannya apa, dia langsung akan melakukan komparasi, terus langsung ada tombol beli, seperti itu. Ini sangat-sangat bagus menurut aku, sangat-sangat eh, apa ya, kalau saya bisa bilang tuh eh, bisa banget untuk menaikkan menaikkan sales ya gitu. Desain front end yang bagus tuh penting dalam segi bisnis, karena mau nggak mau user atau pengguna atau pelanggan, calon pelanggan yang bakal membeli produk kita itu akan langsung berinteraksi di situ. Contohnya lagi, penjualan iPhone seperti ini. Kali ini tadi saya sempat nyinggung soal interaktif. Lihat nih, di sini kan ada dia jualan iPhone gitu kan, tagline-nya wonderful, tapi kita bisa pilih warnanya nih, interaktif. Wih, bagus sih, gitu kan. Jadi user bisa langsung lihat nih, oh warnanya kalau Starlight seperti ini, kalau red seperti ini, gitu kan ya. Terus juga di bawah dia penjelasannya juga bagus. Konsep-konsep dasar yang, sorry, dia menyediakan informasi-informasi yang most of majority atau majority dari konsumen yang mereka tuh perlu tahu. Seperti, oke, ini bahannya ini ya, terus baterainya lebih eh, kuat tahan lama gitu kan ya. Ukurannya sekian, anti air gitu kan ya. Terus untuk nge-record video nggak bakal shaky atau nggak bakal apa,
nggak bakal goyang-goyang gitu kan. Chipnya super power, kita bisa main game gitu. Dan interaktif yang seperti ini tuh sangat mengundang kita gitu ya. Walaupun tadi keputus sampai mana ya? Agak ngeheng sih tadi. Halo, Mbak Kirana? Tadi aku putus di mana ya? Lagi ngejelasin produk iPhone-nya sih, Oke, Mas. sorry ya tadi keputus, agak Apa, ngeheng tadi. aman Mas. Ya, silakan dilanjut Mas Anggit. Oke, oke. Jadi interaktif seperti ini, informasi-informasi singkat, padat, eh, dan mengiklan ya kalau aku bilang itu sangat penting. Makanya desain front end itu sangat penting ya dalam sisi bisnis gitu. Terus juga reseknya mereka juga, oh kalian nggak punya kurang nih duitnya buat beli iPhone. Ada berbagai cara kok caranya untuk beli iPhone gitu kan ya. Ini lumayan. Ini campaign yang bagus gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. eh Contoh teman-teman ya, contoh desain front end yang bagus dan baik seperti itu. Oke, lanjut. Itu dari segi front end. Sekarang apa itu back end? Gitu kan ya. Kalau kebalikannya front end itu adalah bagian depan dari sebuah aplikasi, dari tampilan sebuah website gitu kan ya. Nah, back end ini adalah bagian dari aplikasi atau website yang bekerja di belakang layar gitu ya. Prosesnya kita nggak bisa kelihatan. Nah, tapi back end ini adalah yang bertanggung jawab atas pengolahan data, logika bisnis, dan koneksi data gitu. Jadi informasi yang teman-teman lihat tadi di sebuah website gitu ya, yang teman-teman lihat di sebuah aplikasi, semua data atau informasinya itu berasal dari backend, dari bagian belakang server, ya, seperti itu. Jadi kalau tadi istilahnya apa ya, front end ini di bagian marketing gitu kan ya, di bagian tampilan agar menarik konsumen. Nah, bagian back end ini kalau bisa saya simplify adalah bagian otaknya di mana disampaikan nanti akan ditampilkan oleh front end gitu kan ya. Itu bakal apa namanya? Bakal jelas gitu ya, bakal sukses gitu. Jadi itu tuh apa namanya? eh essence dari sebuah back end gitu ya. Jadi nggak hanya sebuah logika aja, tapi logika bisnis yang bagus juga sangat diperlukan gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Terus pentingnya back end ya, logic business, backbone of the company. Jadi kebanyakan apalagi kalau di industri perbankan atau e-commerce eh, itu sangat penting ya namanya logic business ya. Karena kita nggak mungkin dong eh, misalkan saya nabung ke bank 1 juta misalkan. Terus setelah datanya dimasukin, tiba-tiba saldo saya jadi 2 juta. Kan banknya jadi rugi gitu kan ya. Nah, nah, hal-hal proses bisnis yang di belakang layar seperti itu back end gitu ya. Jadi makanya sebuah back end yang baik itu harus memiliki logic bisnis yang baik dan merupakan tulang punggung dari sebuah perusahaan gitu ya. Karena tanpa ada logika pemrograman atau logika perhitungan, hitung-hitungan uang, hitung-hitungan eh, produknya gimana, misalkan produk ini habis dibeli satu, stoknya harus berkurang satu gitu kan ya, kan nggak mungkin kita beli satu tapi stoknya berkurang 10 gitu kan ya, atau dia beli satu tapi stok yang dikirim atau berkurang tuh 10, kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi back end itu sangat 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 penting ya, logika bisnisnya di sana seperti itu. Nah, jadi seperti ini gambaran teman-teman. Front end itu adalah tampilan yang ada di depan yang bisa kita interaksi, bisa kita apa ya namanya? Kita bisa interaksi, kita bisa lihat gitu kan ya. Nah, back end ini adalah sisi server ya, logika di mana proses yang akan ditampilkan di front end itu dilakukan dan juga untuk penyimpanan datanya gitu. Seperti itu ya. Terus aku ada bagian ini juga gitu ya.
Jadi ada web atau aplikasi itu dihubungkan dengan internet ke API. Nah, logic bisnisnya di sini di web server sini, lalu data disimpan ke dalam database. Nah, dari REST API, server web dan database ini itu kita sebut dengan backend. Ya, front end itu adalah bagian depannya. Oke, kita tahu nih bedanya front end sama back end gitu kan ya. Nah, oke, balik ke pertanyaan awal. So what's the problem? Gitu kan ya. Terkadang saat kita ingin membuat sebuah aplikasi gitu kan ya. Kita harus pikirkan bagian front end mau seperti apa, bagian back end-nya seperti apa. Gitu kan ya. Nah, karena dalam proses pengerjaan ini terkadang melibatkan banyak orang, terus juga melibatkan banyak pemikiran dan ide-ide yang mungkin berbeda dan saling bertabrakan, terkadang ada gap nih antara back end sama front end, yang dimana mereka seharusnya bekerja sama dengan harmoni gitu ya. Front end butuh apa, back end bisa menyediakan gitu ya. Terus back end membutuhkan data apa untuk disimpan, front end bisa menyiapkan juga seperti itu. Nah, sebenarnya masalahnya apa gitu dalam proses development? Nah, ke human ya, dari sisi manusianya. Everyone has their own agenda. Jadi terkadang eh, ada permintaan untuk membuat sebuah produk seperti A. Misalkan, aku pengen bikin produk tampilannya tuh harus bagus, seksi gitu kan ya. Banyak interaksinya. Tapi terkadang orang back end kayak, aduh nggak bisa tuh, saya nggak bisa nyediain data seperti itu gitu kan ya. Terus saya nggak bisa bikin logika seperti itu gitu. Jadi terkadang ya uh, everyone has their own agenda gitu kan ya. Kadang mau menang sendiri gitu kan ya. Kadang ini nggak mau ngalah. Jadi nanti saat kita bikin program ya, spesifikasinya itu berbeda teman-teman. Gitu. Jadi itu terkadang masalahnya. Ini aku ada studi kasus. Coba. Oke, studi kasusnya tuh nah, misalkan nih kalian itu bekerja pada proyek e-commerce atau membuat aplikasi marketplace gitu ya. Tim front end tuh bertanggung jawab untuk membuat halaman produk. Ya kayak contoh tadi halaman produk yang Apple itu ya. Terus apa namanya? Dengan detail yang sangat spesifik nih. Jadi kita dituntut tim front end itu membuat halaman produk dengan informasi produk yang sangat spesifik. Seperti fitur menampilkan harga, menampilkan diskon ya. Nah, sementara tim back end juga harus mengelola logika perhitungan diskon nih, gitu kan ya. Nah, tapi terkadang-kadang ada ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi ya yang bisa terjadi. Misalkan tim front end bisa aja mengasumsikan diskonnya itu selalu ditampilkan sebagai persentase di halaman produk, misalkan diskon 60% gitu kan ya. Nah, sedangkan tim backend itu bisa aja mentranslate-nya itu diskon itu dihitung dalam nilai bentuk absolut gitu. Jadi misalkan ada tulisan tim front end maunya, oh saya mau nampilin data diskon 60%. Nah, tapi tim back end-nya kayak dalam harga diskonnya gitu, kayak yang tadinya harganya 100.000, saya coret jadi 75.000. Nah, kan ada perbedaan gitu kan ya. Jadi eh, yang kayak gitu sering banget terjadi gitu. Nah, upaya dari menghindari masalah tersebut biasanya kita diskusikan nih, kita harus ada pairing gitu kan ya. Sebelum memulai development gitu ya. Pastiin tim front end dan back end itu mempunyai understanding atau pemahaman yang sama gitu ya, yang lumayan sama gitu. Terus juga bikin dokumentasinya gitu. Misalkan, oke, untuk fitur diskon ini apa namanya? eh, kalian maunya seperti apa gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi inti-intinya adalah diskusi spesifikasi secara rinci gitu kan ya, harus secara rinci. Terus juga lakukan pair programming. Nah, ini biasa sering aku lakukan nih teman-teman. Jadi misalkan ada fitur yang, aduh, dia maunya apa ya? Dia mau nampilin data apa ya? Atau nampilin diskon seperti apa ya? Ya udah, ajak orangnya, lo mau bikin fiturnya seperti apa gitu kan ya?
Kita coba diskusi. Terus coba kadang-kadang coding bareng, back end coding bareng, front end coding bareng. Oke, gue sebagai back end nih, gue bakal kirim data nih. Data diskonnya bentuknya nilai absolut. Lu terima apa enggak gitu kan? Oke deh, gue ngalah. Kita pakai nilai absolut aja yang nilainya diganti, dicoret yang tadi yang 100.000 jadi cuma 75.000 gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus ada middle ground gitu ya. Terus juga kita harus ngadain pertemuan rutin, komunikasi yang terbuka gitu ya. Terus sering ada code review atau kita review codingannya. Ini bener nggak sih codingannya seperti itu. Oke, tadi itu biasanya masalah yang pertama. Masalah yang kedua, suka ada sudden changes atau perubahan yang mendadak, istilahnya mendadak dangdut gitu kan. Jadi yang namanya sudden changes itu biasanya terpengaruh akan satu hal menurut aku gitu ya. Terpengaruh akan satu hal menurut aku ya. Yang pertama adalah kebutuhan bisnis yang berubah. Itu sering banget. Misalkan kita mau planning mau bikin aplikasi ojek online gitu kan. Misalkan. Oke, jadi nanti intinya uh, si pengguna user ini bisa booking ya. Dia pilih drop point ya, pilih mau diantar dari mana ke mana. Dia bisa booking, ojeknya datang, ojek yang nganterin, selesai. Oke, kita develop ya fitur itu. Oke, kita develop fitur ojek online itu. Tiba-tiba, misalkan bos-bos kalian ini uh, punya ide baru atau punya lihat peluang bisnis gitu kayak, oh ada nih bisa tambahin satu fitur, fitur multiple pengiriman. Jadi misalkan nggak hanya diantarin dari poin A ke B aja, misalkan dari Bekasi ke Jakarta gitu kan ya. Tapi kita bisa ngedrop di beberapa pemberhentian. Jadi pilihan tujuannya itu bisa multiple. Nah, itu kan di luar dugaan ya kayak gitu ya. Kayak ini udah proses development mulai, tiba-tiba berhenti gitu kan. Kayak, kita mau nambahin fitur ini bisa nggak? Nah, itu sering banget terjadi gitu kan ya. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Nah, biasanya ini lebih kacau sih, karena apa yang udah kita planning, ya, apa yang udah kita planning jauh-jauh hari gitu kan ya, kita udah planning bikin struktur database seperti apa, desain interface, desain front end seperti apa. Kalau desain front end kan kalau cuman poin A poin B kan udah gitu doang. Terus misalkan udah jadi gitu kan, tiba-tiba ada perubahan kan berarti kan kita harus menambahkan field atau kolom untuk menambahkan lokasi yang lain gitu kan. Itu dari segi front end. Terus dari segi back end, terkadang juga, well, kok bisa nambah banyak lokasi ya? Logika gue cuman bisa dia nganterin A dari tempat A sampai tempat B aja nih. Ntar hitung-hitungan duitnya beda lagi kan, harganya gitu kan. Kalau dia multiple lokasi gitu kan ya. Ini gimana ya? Gitu kan. Sedangkan ini udah mau ke implementasi ini gitu kan. Udah mau bisa apa namanya membuat desain yang fleksibel. Artinya apa? Dari from the beginning gitu. Kalau misalkan kita tahu kita mau mendesain sesuatu yang atau misalkan bisnis ini nanti ke depannya akan berkembang jauh lebih besar gitu ya. Maka saat kita mendesain sebuah sistem atau program gitu ya, itu kita harus bisa desain yang fleksibel. Jadi nggak tertutup. Maksudnya nggak tertutup misalkan yang tadinya bisa nyimpen alamat A sama B nih, karena kita tahu nanti ke depannya bakal berkembang gitu ya. Ya udah, berarti kita nggak hanya menutup atau membuat struktur datanya itu hanya bisa menerima poin A sama poin B aja, tapi bisa ke poin C, D, dan seterusnya. Jadi bisa multiple tujuan gitu. Terus perhitungannya juga nggak fix nih. Maksudnya kita bikin yang bisa fleksibel juga gitu kan. Kalau dia ada beberapa poin, dia bisa hitung jaraknya berapa gitu kan. Terus kalkulasi uangnya berapa gitu.
Jadi secara dini mungkin apabila kita tahu bisnis kita akan berkembang nantinya, bakal banyak fitur, nggak spesifik ke satu target, ya well, kalian kalau bisa desain yang fleksibel gitu. Terus yang kedua, obrolin, aku bilang lagi. Ini nggak bisa nih kalau misalnya emang udah terlanjur di sana tertutup gitu kan ya. Terus ada sudden changes, ya udah gimana enaknya? Harus ada trade off. Karena nggak semuanya itu bakal eh, mau sama atau nggak bakal semuanya tuh semua keinginan tuh nggak bakal terpenuhi gitu. Jadi gimana nih ada trade off ya? Kalau kita mau emang fitur ini ditambahkan, berarti bakal ada cost tambahan gitu kan. Terus juga bakal ada waktu tambahan nih buat proses pengerjaannya. Dan artinya nanti dari segi bisnis, kita nggak bisa start dulu nih, gitu ya. Kita nggak bisa mulai dulu, karena kita harus development dulu. Gitu. Kita harus bikin dulu aplikasinya. Yang artinya nanti untuk keuntungannya bakal jauh lebih lama. Itu gimana? Kalau mau emang tambahin fitur. Tapi kalau misalkan emang fiturnya tetap mau stay di sini gitu ya. Ya udah berarti ya kita nggak bisa nambahin fitur yang tadi Bapak mau, yang ada multiple apa namanya multiple alamatnya gitu kan ya. Ya keburukannya atau jeleknya apa ya? Berarti kita nggak punya fitur itu bisa jadi kita kalah sama kompetitor gitu kan ya. Atau ya dari segi bisnisnya, sorry dari segi keuntungan atau revenue juga lebih sedikit gitu ya, seperti itu. Terus selain itu ada lagi yang namanya the complexity of business requirement and everyone expectation to typo kan ya. Jadi konsepnya you can satisfy everyone actually gitu ya. Jadi misalkan ini pernah aku alamin gitu ya. Ini pernah aku alamin. Yang pertama itu misalkan aku pernah kerja di sebuah software house gitu ya. Software house ini artinya perusahaan ini akan dibayar oleh perusahaan lain untuk mengembangkan suatu aplikasi untuk perusahaan tersebut. Contohnya misalkan ada sebuah kementerian gitu ya datang ke perusahaan aku untuk membuat sebuah sistem. Nah, perusahaan-perusahaan yang membuat sistem untuk perusahaan lain itu disebut software house. Nah, ini nih sering banget apa namanya eh, kita itu ya dituntut oleh banyak orang gitu. Kita dituntut bisa nggak bikin fitur A, bisa nggak kita bikin fitur B. Ini fitur B sama C ini terlalu kompleks, nggak nyambung gitu kan ya. Ini gimana caranya gitu kan ya. Kan jadi bingung ya. Kita sebagai programmer kita harus kerjain yang mana, ngikutin kata-katanya siapa gitu kan ya. Itu sering banget terjadi. Terus juga terkadang front end maunya seperti eh, maunya yang simpel-simpel aja, tapi kemampuan atau misalkan kebutuhan bisnisnya itu logikanya cukup kompleks. Jadi front end-nya tuh tidak bisa memadai back end-nya. Walaupun kayaknya jarang ya kalau kayak gitu. Gitu. Jadi uh, you can satisfy everyone. Kita nggak bisa nge-pleasing semua orang gitu kan ya. Gitu. Karena itu sering banget terjadi. Kita terpaksa kayak harus memuaskan semua orang dan pada akhirnya program atau software yang kita kerjakan atau yang kita buat gitu ya uh, ini jadi nggak maksimal dan bahkan nggak bekerja sama sekali gitu karena requirement-nya atau kebutuhannya tuh kadang bertabrak-tabrakan gitu. Aku mau ngambil studi kasus satu lagi di mana aku harus apa ya memberikan pilihan gitu ya. Fitur ini berjalan atau jadi aku pernah bekerja untuk sebuah kementerian lah bilang. Aku nggak mau nyebut kementeriannya apa. Jadi di sana biasalah ya. Jadi tuh spesifikasi yang diminta oleh orang sana itu harus A, B, C, D gitu kan ya. Tapi ada pejabat yang selevelnya juga mintanya D, C, E, B gitu kan ya. Kita sebagai front end sama back end juga bingung gitu kan. Kita mau gimana? Kita udah coba komunikasikan gitu kan ya. Kita juga udah ngobrol gitu kan ya. Cuman nggak ketemu titik temunya. Semuanya sama-sama keras kepala. Akhirnya kita decide gitu kan. Ini kita mau ambil projectnya apa enggak? Karena secara requirement ini bertabrakan, uh, impossible to do gitu kan ya. Walaupun kita paksakan, uh, ya akhirnya nggak bakal maksimal, hanya buang-buang waste of time dan waste of money gitu kan ya.
Jadi seperti apa gitu kan ya. Dan pada akhirnya kita bisa tentu tidak proceed untuk mengerjakan proyek itu. Karena lebih banyak mudorotnya kalau dilihat istilah gitu, lebih banyak buruknya gitu. Gitu. Jadi sering banget kita tuh uh, apa ya, requirement itu terlalu kompleks gitu kan ya. Terus banyak maunya dan akhirnya apa ya? Dan akhirnya ya uh, programnya nanti jadi nggak maksimal seperti itu. Nah, disinilah menurut saya ya pentingnya bridging antara either itu development back end atau front end atau project manager atau yang lainnya untuk berkomunikasi dengan lebih baik gitu ya. Jadi berkomunikasi itu middle ground-nya gitu. Nah, jadi in conclusion ya, uh, bridging antara back end dan front end ini adalah komunikasi, teman-teman. Jadi komunikasi itu penting banget. Mungkin kesannya sepele, kok nggak teknikal ya Bang? Kenapa kita nggak bahas yang teknikalnya aja? Karena gini, teknikal itu sebenarnya bisa selalu cari solusinya. Misalkan kita front end butuh data ini, ya tinggal tampilin gitu kan, back end sediakan gitu kan ya. Cuman terkadang yang membuat proses development ini menjadi pincang, nggak jalan antara front end dan back end, itu adalah komunikasi. Kita jarang komunikasi langsung, terus terkadang kalau misalkan dikasih dokumen kebutuhan gitu kan ya, terkadang maunya kita apa ya, mentranslatekan requirement itu berbeda-beda gitu kan ya. Jadi misalkan yang tadi seperti contoh si back end-nya, oh mungkin diskonnya seperti ini ya, oh si front end diskonnya seperti ini ya. Begitu kita satukan codingan back end sama front end lah beda gitu kan ya. Nah, jadi komunikasi uh, sama peers atau sama teman kerja kita itu penting. Yang kedua adalah bonding. Bonding dalam hal ini, bonding bisa dalam pekerjaan, bisa dalam hal private ya. Maksudnya ya di luar pekerjaan gitu ya. Misalnya kita sering main games atau kita ada event kantor apa, itu penting banget. Nah, cara sampai gap ini benar-benar rapat dan gak ada gap sama sekali adalah ketika kita tahu saat kita mentranslatekan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri atau bisnis gitu ya. Saya mau menampilkan diskon, bisa tulisan gitu. Kita bakal klik nih tanpa harus komunikasi lagi antara back end sama front end-nya gitu kan ya. Gitu. Jadi, oh, oke, berarti kita butuh back end yang menginterpretasikan hal yang sama, front end-nya juga sama gitu ya. Jadi itulah saat dimana sebuah gap antara back end dan front end itu sudah tidak ada lagi. Bukan masalah teknikal. Ya walaupun ujung-ujungnya teknikal, tapi akar masalah dari perbedaan ini adalah komunikasi. Seperti itu. Jadi itu penting ya, komunikasi itu penting banget gitu, teman-teman. Oke, jadi komunikasi itu penting. Terus bicara soal concern. Misalkan gini, misalkan teman-teman di sini apa ya namanya ya? Misalkan ada yang request fitur misalkan untuk contoh di aplikasi ojek itu saya mau nambahin aplikasi e-wallet gitu kan, atau service e-wallet ya. Uh, Kamu sebagai back end misalkan mengusulkan gitu bahwa top up-nya itu kalau bisa nggak pakai third party ya. Maksud third party itu contoh biasanya kalau kita melakukan pembayaran itu kan suka dilempar ke halaman lain ya nggak? Ya nggak? Gitu ya. Nah, sedangkan si backend itu maunya diprosesnya di sini ya, jangan dilempar ke halaman lain. Nah, tapi tim front end gitu kan ya, eh, punya concern juga, duh, kalau kayak gitu, gue harus bikin halaman pembayaran dari nol dong gitu kan. Gue capek nih, waktu gue cuma sedikit nih buat kerjain ini gitu kan ya. Nah, jadi eh, saling ucapkan ya concern kalian apa, jangan dipendem gitu kan ya. Malah kalau kalian pendem dan iya-iyakan aja, nanti ketemu masalah keluar gitu kan ya. Masalah, oh ketemu nih masalahnya ini gitu kan ya. Atau uh, nanti muncul masalah baru atau gimana gitu kan. Nah itu kan jadi mengganggu proses development-nya juga, mengganggu timeline project-nya juga, jadi bisa molor gitu kan ya.
Jadi itu sangat penting buat teman-teman gitu kan ya. Apa namanya? Mengungkapkan pendapat teman-teman gitu kan ya soal suatu project atau sebuah fitur yang akan di development ya. Kalian concernnya apa, teman kalian punya concern apa, coba dicari middle ground-nya seperti itu teman-teman. Begitu. Jadi berbicaralah komunikasi gitu. Karena setelah 5 tahun aku kerja, ya kalau aku tarik masalahnya semua, kayaknya ya masalahnya ya komunikasi gitu. Kita kurang ngobrol, kurang paham, sama kurang kurang apa lagi ya? Ya kurang memahami satu sama lain gitu. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke. Itu salah satu contohnya juga. Kita antara front end dan back end itu sering banget kita jadiin musuh gitu. Kayak nih front end ngeselin banget sih, eh mintanya macam-macam nih, gue bikin susah nih cara buat narik datanya. Kata tim back end gitu kan. Terus misalkan tim front end juga, ih apaan sih datanya nggak lengkap begini gini gini gini. Yaudah deh prosesnya nggak gue jalanin begini gini gini, nggak bakal gue terima datanya, gue bilang bakal kurang terus gitu kan. Jadi malah jadi bukannya berteman gitu ya, bukan mencapai satu tujuan, malah dijadiin berantem gitu. Itu sering banget juga antara front end dan back end kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya diminimalisir, terus dijadiin apa ya, jadiin kawan lah. Kan kita bekerja bareng ya, tujuannya bareng untuk mencapai sesuatu gitu. Kalau kita dari hal sekecil itu aja kita jadi musuh gitu ya, ya gimana proyeknya mau kelar gitu. Jadi front end dan back end ini tuh harus harmonis, nggak boleh kita saling superior gitu ya, saling gua harus lebih baik, front end harus lebih baik ya. Kita harus, seharusnya yang benar adalah kita harus lebih baik secara bareng-bareng gitu ya. Nggak boleh ada yang uh, tinggi-tinggian sendiri gitu. Gitu sih, balik ke ego dan komunikasi, bukan ke technical gitu. Oke, itu aja untuk pembahasan bridging the gap between front and back end, bukan technical, tapi masalah komunikasi. Dan menurut aku ini komunikasi ini adalah yang lack atau kurang dari programmer. Karena kebanyakan mungkin programmer kan hidupnya di gua gitu ya, gelap, ya jarang ngoding aja gitu ya, jarang ketemu orang gitu kan ya. Kayak gini tuh penting, dan aku harap dengan hadirnya teman-teman menyadari gitu kalau komunikasi dalam bekerja itu penting, apalagi di sisi programming seperti ini, apalagi melibatkan banyak orang gitu. Oke, itu aja dari aku. Thank you semua. Oke, itu dia tadi materi dari Mas Anggit ya teman-teman ya. Sangat berbobot dan syarat akan ilmu. Terima kasih Mas Anggit atas materinya. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing juga mungkin apa namanya, karena ini kan dari dua sisi gitu ya, front end dan juga back end developer. Tadi kan Mas Anggit sudah menyampaikan dari POV-nya back end gitu ya. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang mungkin front end developer dan mau sharing nih, apa ya, mungkin pernah ngalamin kasus gitu kan, ada problem uh, apa saat bekerja, saat berkolaborasi gitu bersama back end atau sebaliknya, itu boleh nih di-share di sini nih teman-teman. Adakah yang mau share pengalamannya mungkin supaya kita semua bisa belajar dari situ? Atau ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau drop pertanyaan di kolom chat. Silakan teman-teman gunakan kesempatannya sebaik mungkin karena pastinya kan webinar Sigmatek setiap diadakan beda-beda ya narasumbernya. Jadi mumpung hari ini kita lagi bersama Mas Anggit, jadi silakan gunakan nih kesempatan ini, teman-teman. Silakan ya jika ada yang ingin bertanya. Ayo, yang mau nanya boleh juga kok. Mungkin next harus dikasih ini kali ya, hadiah gitu ya, penanya terbaik gitu. Baru deh gitu. Boleh, boleh. Semangat tuh. Oke, kita ada satu pertanyaan nih di kolom chat dari Mas Abraham. Mas Abraham boleh
unmute untuk bisa bertanya langsung nih sama Mas Anggitnya. Silakan Mas Abraham. Iya, makasih Mbak. Suara saya kedengeran? Terdengar. Oh iya, ini mungkin buat Mas Anggit sebagai backend developer ya Mas. Saya mau nanya Mas, jadi gimana sih cara ngadapin yang user yang sering minta revisi mayor kalau misalnya SLA kita udah mepet gitu, misalnya project udah ditentuin misalnya 2 minggu gitu. Nah, pas jalan 1 minggu 4 hari udah mulai kuatin nih. Nah, pas udah mulai kuatin ternyata revisinya ngubah flow gitu. Itu gimana ya cara cara nenanginnya, terus cara menghadapinnya itu gimana ya Mas? Ya Oke, mungkin thank gitu you. Mas. Oke, oke, thank you Mas Abraham. Langsung aku jawab ya. Jadi eh, caranya, apalagi major ya, eh, itu kita nggak bisa hadapin sendiri. Aku bilang coba komunikasiin. Biasanya kan ada tim produk atau project manager gitu kan ya. Kalau ini menyangkut soal bisnis, berarti kan menyangkut soal uang, gitu kan ya. Apabila project ini ada tambahan, terus fiturnya juga harus di development ulang, berarti kan kita butuh waktu. Yang artinya eh, waktu ini kan uang gitu kan ya. Jadi akhirnya kalau misalkan kita undur, berarti ada keuntungan yang lebih sedikit gitu ya. Entah dari segi materi gitu kan, yang kita dapat duitnya jauh lebih lama gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita paksakan gitu kan ya, dengan timeline yang tetap ini kan, kita dari segi resource gitu ya, dari segi humannya ya, kita kan juga nggak bisa buru-buru gitu ya, nggak bisa ngoding cepet-cepet. Kalau misalkan pun kita buru-buru kan gitu ya, bisa aja jadi bom waktu. Misalkan bisa jadi nanti ada kondisi yang kelupaan gitu ya, atau case yang kelupaan saat di proses development gitu kan ya, tahu-tahu jadi error, dan error ini costing money. Aku sedikit share cerita. Aku pernah bikin sebuah fitur reksadana atau ya mutual fund ya, reksadana. Opsinya dua, cepet tapi bisa jadi bom waktu, atau kita pelan-pelan kita breakdown tapi kita bisa meminimalisir hal itu. Akhirnya saya komunikasi dengan peer saya, dengan si level tim produk, sampai ke CTO dan ke investor gitu kan ya. Ini gimana opsinya? Kalian mau mau selesai uang cepet nih, datangnya cepet uang, tapi ada kemungkinan kita bakal bisa ganti rugi duit banyak gitu kan ya. Atau kalian mau, ya nggak apa-apa dapat duitnya nanti-nanti, tapi mostly steady gitu kan. Dan akhirnya yang dipilih oleh top management itu adalah nggak apa-apa, kita harus untung cepat. Akhirnya apa? Oke, seminggu 2 minggu setelah proses deployment nggak ada masalah. Tapi di minggu ketiga kita dapat isu bahwa nilai pembelian transaksinya itu ada yang salah, dan itu hampir merugikan perusahaan sekitar berapa ratus juta gitu kan. Jadi harus dikomunikasikan sampai ke level atas kalau emang ini menyangkut core business gitu kan. Karena kalau hal-hal yang kayak gitu sering terjadi, ya itu resikonya. Itu kejadian sama saya secara pribadi gitu kan ya. Itu kejadian sama saya secara pribadi. eh dan saya sebenarnya udah coba persuasi gitu kan. Saya udah coba persuasi, saya berikan reasoning atau penjelasan gitu ya ke top-top si level saya. Ini kalian nanti bakal ganti rugi banyak loh gitu kan. Ini nanti kalian bakal kemungkinan aja kita malah lebih susah lagi nanti beresin ya, atau fixing isunya gitu kan ya. Kenapa nggak kita coba nanti aja, nggak apa-apa, dapat uangnya agak lama, tapi ya eh, jelas gitu kan ya, nggak bakal ada error lagi gitu, nggak bakal ada masalah lagi. Tapi mereka lebih decide uang yang utama, money come first, ya resikonya gede juga gitu kan. Jadi coba komunikasikan concernnya apa. Kalau emang ini benar-benar menyentuh core bisnis kita atau core bisnis sebuah perusahaan tersebut, ya itu harus di rise up sampai ke level tertinggi. Trade off-nya apa, dan mereka harus pilih, karena kita nggak bisa dapat dua hal yang mengenakan sekaligus, ya kan? Nggak ada di dua ini, kita harus ada trade off-nya atau tukerannya. Kalau mau yang baik seperti ini pasti ada buruknya. Kalau mau baik yang seperti ini pasti ada buruknya. Jadi ya kita tinggal being reasonable aja, being apa namanya, uh, ya dipilih aja resikonya mau yang mana gitu kan. Seperti itu. Gitu Mas Abraham. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, cukup Mas. Sangat jelas. Oke. Makasih Mas. Oke. Iya, sama-sama. Baik.
Baik, terima kasih Mas Abraham atas pertanyaannya. Yang lain mungkin? Nah, ini sudah ada Mas Fadil Rizky. Silakan Mas Fadil unmute untuk bisa bertanya langsung dengan Mas Anggit. Belum ada suaranya Mas Fadil, tapi di sini udah ke unmute sih. Atau aku bacain aja kali ya. Em, Bang Anggit mau nanya untuk sebagai back-end developer itu yang perlu difokusin apa ya? Saya baru banget minat ke back-end, cuma masih bingung nih mau fokus kemana dulu untuk jadi back-end developer. Mungkin first step-nya gitu, harus gimana nih Mas Anggit kalau seseorang mau terjun ke dunia back-end? Oke, Silakan. kalau jadi back end itu aku jawab ya. Kalau jadi back end itu first step-nya kita harus paham logika. Kita harus senang mengasah logika karena yang namanya proses logika bisnis pasti ada step by step-nya. Gitu. Kayak contoh kita masak mie instan. Step pertamanya apa? Pasti kita ambil panci, ya kan, isi air, kita nyalakan kompor, masukkan mie-nya, masukkan bumbunya, terus kita angkat, ya kan. Nah, pemrograman atau komputer gitu ya, itu juga mereka bisanya begitu. Mereka memimik step by step. Mereka nggak bisa yang tiba-tiba tahu, oh masak mie, ya udah tinggal direbus doang terus jadi gitu. Nggak, kita harus define atau kasih tahu step by stepnya apa. Nah, coba dipikirkan kepalanya, kita harus kalau melihat sesuatu tuh step by step. Menurut aku itu dari logika berpikirnya itu harus jelas gitu ya. Terus yang kedua, ya coba pelajarin basic-basicnya aja gitu kan ya. Contoh kalau misalkan Mas Fadil mau fokus di menggunakan bahasa apa nih, back end Golang, ya silahkan, monggo gitu kan ya. Mau fokus ke JavaScript, Express.js di back end-nya, monggo gitu kan ya. Jadi pelajarin hal-hal basicnya, karena secara umum seluruh back end itu konsepnya sama ya. Kita menerima sebuah permintaan gitu kan ya, kita olah permintaannya, lalu kita berikan responnya, itu doang. Jadi fokusnya adalah ubah pola pikir ya. Kita harus berpikir step by step, prosesnya apa aja, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau ada proses yang tertinggal, satu aja step yang missing, bisa jadi error, gitu kan ya. Nah, terus untuk bahasa pemrograman dewasa ini, menurut saya resource-nya banyak deh, ya. Kita nggak kesusahan gitu nyari informasi gitu. Kita bisa belajar di mana, online tutorial di YouTube gitu kan ya. Tinggal pilih kira-kira mungkin Mas Fadel riset sedikit yang dibutuhkan industri kita tuh sekarang bahasa pemrograman apa sih yang lagi digandrungin gitu kan ya. Yang uh, lowongan pekerjaannya apa aja sih yang banyak gitu kan ya. Gitu. Mungkin misalkan Mas Fadel nemu oh kayaknya lagi banyak pakai Spring Boot Java deh gitu kan pekerjaannya. Ya udah Mas Fadel coba pelajarin. Karena menurut aku teknologi ini kan evolving gitu kan ya. Kalau Mas Fadel kebingungan mau start dari mana, mau dari mana, langsung mulai aja menurut aku gitu. Langsung mulai aja, udah deh nanti kalian akan paham sendiri. Oh harus begini, oh harus begitu gitu kan ya. Terus cari peer mentor gitu ya. Entah itu orang atau temen yang udah jago gitu kan ya. Atau aku yakin programmer di Indonesia gitu ya. Kayaknya open to discuss deh. Maksudnya apa aja mau dijadiin mentor pun boleh gitu kan ya. Jadi cari teman untuk bertukar pikiran dan bisa ngoreksi kamu gitu. Dan itu oke, nggak masalah. Maksudnya it's okay, that's umum gitu kan ya. Jadi bukan sesuatu yang malu nanya-nanya gitu. Enggak. Karena kalau kita nggak nanya kita nggak bakal tahu gitu kan. Gitu sih. Jadi silakan logika berpikirnya di clear dulu gitu yang benar. Terus silakan pilih bahasa pemrograman favoritnya, tinggal ikutin stepnya aja sih gitu. Itu Mbak Mas Fadel ya gitu. Itu dia Mas Fadil jawaban dari Mas Anggit. Oke, Oke. terima kasih. Berarti sudah menjawab ya Mas Fadil ya. Yang lain silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin sambil nunggu yang lain bertanya, aku pengen nanya juga sih, kalau mau jadi back-end developer itu, misalnya belajar coding atau bahasa pemrograman, itu harus nggak sih ikut seperti kayak bootcamp gitu? Kan sekarang banyak ya bootcamp, dan mungkin course-course atau sekolah khusus gitu. Atau bisa Hmm. otodidak aja nih, Mas Anggit. Oke, oke. Kalau aku sih secara personal dulu aku belajar otodidak gitu ya. Aku punya teman diskusi aku punya kayak 8 orang. Jadi kita emang sering
diskusi bareng gitu. Aku mostly otodidak gitu kan ya. Terus kalau emang nanti menjenjang ke karir gitu ya, misalkan pasti kan kalau perusahaan maunya at least kita punya degree atau punya semacam certification qualification. Itu nggak masalah. Jadi saran aku sih kalau emang kita masih bisa otodidak, that's okay kita otodidak. Tapi kebanyakan perusahaan Indonesia itu nyarinya yang punya sertifikasi atau degree. Tapi kalau kalian emang punya skill Inggris yang bagus dan emang nanti skill coding kalian dari belajar otodidak itu udah mumpuni banget, sebenarnya nggak perlu juga gitu kan ya. Karena kalau di luar negeri pun yang dilihat adalah pembuktian dari skill teman-teman gitu kan ya. Gitu. Jadi ya silakan kalau emang kalian tipenya gimana belajar bareng, kalau belajar bareng silakan ikut bootcamp gitu kan ya. Atau kuliah S1 Teknik Informatika itu nggak masalah juga. Cuman kalau misalnya emang budgetnya terbatas gitu ya, kita bisa otodidak gitu ya. Tinggal cari learning resource yang menurut kalian enak, kalian nyamannya gimana. Kalian suka belajar textbooks kah? Berarti ya cari blog-blog atau pos-posan yang membahas hal back end. Kalau kalian hobinya nonton video tutorial, silakan cari video tutorial yang buat kalian nyaman gitu ya. Jadi nggak apa-apa, mulai aja dari otodidak dulu. Kalau emang sekalian udah panas nih kayak oh ya nih saya udah mulai dapat masuknya dari mana, cuman saya butuh validasi, saya butuh istilahnya butuh validasi nih atas pembelajaran saya itu udah benar apa belum, silakan boleh cari mentor, boleh ikut bootcamp, boleh kuliah, itu nggak masalah. Tapi entry point itu dari otodidak dulu gitu. Menurut aku itu paling murah, paling gampang, dan change-nya atau kesempatan kalian bisa langsung di hire dari belajar otodidak pun juga lumayan tinggi gitu. Jadi coba aja dulu, nanti lihat ke depannya gimana, silahkan diikutin sesuai kata hati gitu. Oke, jadi cocok-cocokan ya. Kan Mm-mm. karena tiap orang beda-beda ya cara belajarnya gitu. Jadi Mm-mm, betul. harus cocok sama cara belajar yang kita sukai nih teman-teman. Begitu. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Karena kalau nggak ada yang bertanya, webinarnya harus diakhiri nih teman-teman. Sayang banget kan, karena waktunya masih banyak. Jadi silakan gunakan kesempatannya teman-teman untuk bertanya dengan Mas Anggit. Yuk, yang mau bertanya silahkan. Karena tadi yang dikatakan Mas Anggit ya, kalau belajar itu nggak harus apa namanya, ya maksudnya belajar itu bisa dari sesuatu yang murah dan bahkan free gitu kan. Nah Mm-mm, ini nih betul. cocok banget nih di Sigmatek webinar ini, udah free, dapat kesempatan bertanya langsung dan juga nanti free Mm. sertifikat juga. Jadi silakan gunakan kesempatan ini teman-teman. Oh, ada yang mau bertanya? Soalnya setelah ini Mas Anggit mau berenang ya, Mas. Di Iya, saya langsung mau eh, buka baju langsung ke belakang gitu kan, langsung iya gitu. Jadi nyemplung. sebelum Mas Anggitnya berenang nih Iya. teman-teman. Sebelum saya berenang basah-basahan terus kesini Ya. lagi kan megang-megang komputer kan repot gitu kan ya. Iya, yuk teman-teman yuk. Nah, nih lumayan panjang nih dari Mas Abiu. Ternyata dari tadi gak ada yang nanya karena Mas Abiu lagi ngetik nih. Oh Silakan iya. Mas Abiu unmute untuk bertanya langsung dengan Mas Anggit. Yo Mas Abiu. Oke, dibacakan saja ya. Kak Anggit, izin bertanya, saya fresh graduate, Kak. Saat ini saya berminat untuk mengemban karir di bidang back end. Apakah pekerjaan pertama itu sangat berpengaruh untuk kedepannya atau tidak ya, Kak? Menurut Kak Anggit, apakah saya perlu nambah skill di bidang back end terlebih dahulu sampai mendapatkan pekerjaan yang ideal atau mencari pekerjaan apa aja nih di bidang IT sambil mencari pengalaman? Itu gimana menurut Oke. Mas Anggit? Oke, tadi Mas Holly juga ada yang bertanya, tapi bentar ya, aku jawab Ya. pertanyaannya Mas Abiu dulu. Oke, jadi Mas Abiu ini fresh graduate kan ya, terus juga sebelumnya ini berminat mengembangkan karir di bidang back end. Pekerjaan pertama itu berpengaruh apa enggak? Terus untuk nambah skill di back end itu perlu apa enggak gitu kan ya. Oke, jadi gini, teman-teman, kalau teman-teman emang sebelumnya punya set skill yang eh, apa ya, set skill yang udah punya misalkan bukan back end gitu ya, itu nggak apa-apa, silakan.
diproses aja gitu ya, mau kerja yang sesuai bidangnya. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah apabila kita switching gitu kan ya. Misalnya dari front end ke back end itu nggak masalah. Tapi ya selama teman-teman tahu, biasanya keriset lagi sih, kayak mungkin Mas Abi bakal ditanya, kok kenapa pindah dari front end ke back end gitu kan ya. Terus berapa lama gitu kan, apa namanya, eh waktu belajarnya, kenapa mau pindah gitu kan ya. Sebenarnya pekerjaan pengarah pertama itu pengaruh karena kita bakal apa namanya, kita bakal eh hitung lah istilahnya, bakal dihitung pengalamannya gitu. Waktu pengalaman kita bakal dihitung. Kalau misalkan sebelum Mas Abi udah misalkan jago di Flutter gitu kan ya, terus mau pindah, kan pengalaman Flutter-nya ini nggak bakal dihitung untuk next experience-nya gitu, nggak bakal dihitung gitu ya. Jadi saran aku, kalau emang Mas Abi pengen banget kayak langsung aku mau kerja dulu aja deh dengan skill aku yang aku punya, itu silahkan. Tapi saat nanti mau switching, harus ada nih mengerti gitu trade off-nya tuh seperti apa gitu ya. Satu, mungkin dari segi salary nggak terlalu increase banget gitu kan. Terus yang kedua, dari segi skill juga kita pasti masuk ke junior lagi gitu. Walaupun kita paham konsepnya gitu kan ya. Itu seperti itu sih. Jadi menurut aku mulai aja apa yang kalian punya dari skill yang kalian punya. Terus coba mungkin sambil apa ya, bangun personal branding kalau kalian itu apa namanya, punya apa namanya, punya branding di sisi apa gitu kan ya. Kalau contoh aku dari kerja awal tuh aku selalu di back end, makanya aku selalu bangun image back end-nya itu dari awal gitu. Jadi orang tahu, oh si Anggit back end engineer, berarti itu jago nih gitu kan, udah lama pengalamannya kayak gitu. Jadi saran aku fokus aja di satu hal, jadi jago di satu hal. Kalau emang mau pelajarin sesuatu yang lain yang baru gitu ya, misalkan dari front end selingkuh ke back end, itu nggak masalah. Cuman ya know the risk, know the consequence. Kalau kalian agree untuk itu ya udah nggak masalah gitu. Jadi silahkan. Tapi kalau misalkan Mas Abi punya banyak waktu, kayak yaudah deh saya mau belajar back end dulu sebelum kerja, ya itu juga nggak masalah. Balik ke Mas Abi sendiri gitu. Personal preference gimana? Ada yang harus dikejar apa enggak gitu. Gitu sih. Gitu Mbak Kirana kira-kira gitu. Gimana Mas Abiyu menjawab jawaban dari Mas Anggit? Sangat menjawab sih. Terima kasih ya Mas Anggit. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama Mas Abiyu. Tadi Mas Holly raise hand ya. Silakan Mas Holly mau bertanya langsung ke Mas Anggit. Cek, halo, kedengaran Ya, suaranya? Terdengar masuk, Mas masuk. Holly. Oke, terima kasih ya udah kasih kesempatan buat ini bertanya gitu. Ini aku mau nanya berdasarkan pengalamannya Mas Anggit nih gitu. Hmm. Mungkin pernah ngalamin juga gimana eh, caranya Mas Anggit gitu untuk kita mungkin aku perwakilan juga ada programmer-programmer yang masih baru atau fresh graduate gitu ya kan, dapat lingkungan yang nggak aktif gitu. Gimana caranya kita membaca codingan senior nih ketika ada project yang udah berjalan lah, kita ngelanjutin projectnya itu aja sih. Oke, oke, gini, tidak aktifnya komunikasi gitu kan ya. Apabila ada senior engineer yang resign atau apa, itu menurut aku ya dimanapun ya kita wajib namanya transfer knowledge gitu. Kita wajib transfer ilmu. Kalau nggak gitu, matilah bisnis gitu kan, matilah logic. Keuntungan perusahaan berkurang ya kan, hilang gitu kan ya. Em, Kalau emang communication-nya nggak aktif, coba raise ke atasan agar kita ada yang nengahin. Ini gimana sih komunikasinya gitu kan ya. Karena jujur aku juga pernah dapat atasan yang yaudah lu baca aja tuh codingannya kayak gimana, nggak ada proper documentation, nggak ada alur flow yang macam-macam gitu kan ya. Kita nggak bisa baca apa-apa, kita cuma bisa baca dari codingannya gitu kan ya. Itu kan kita agak buta, agak nggak bisa ngelihat gitu. Eh, itu sangat merugikan kita. Satu, kita yang harus bisa langsung ngerjain malah harus baca-baca dulu, belajar dulu. Kita tanya atasan, ini gimana ya? Coba lu baca-baca dulu deh gitu kan. Itu nggak enak banget. Yang saran aku bener-bener coba cari sampai rise up ke atasan sampai yang mereka bisa apa ya, mewadahi gitu kan, mau memiddlekan ini gimana nih jadinya. Saya nggak bisa kerja. Isu saya seperti ini gitu kan ya. Nah itu harus, pokoknya harus ada yang menengahin. Kalau enggak ya nggak bakal berjalan gitu. Ya
pilihannya antara dua, kalau kalian kena depak gitu kan ya, kalian nggak perform, atau ya kalian nanti bisa jadi cari musuh gitu kan di situ kan. Jadi ya lebih baik komunikasikan sampai middle level yang bisa menengahi kalian gitu. Gitu sih teman-teman. Gimana terjawab, Oke, Mas. Mas Oli? Oke, Mas. Thank you, Mas, untuk jawabannya. Gitu. Thank you ya. Makasih ya. Iya Oke, sama-sama. sama-sama. Di sini sesi Q&A-nya santai aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau diskusi instead of nanya, itu boleh juga gitu. Atau ada yang mau memberikan pertanyaan lanjutan setelah bertanya, itu juga boleh. Jadi anggap saja ini apa ya, ruang diskusi dua arah gitu ya, antara Mas Anggit dan teman-teman semua. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh raise hand aja. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin kita tunggu sampai 11:10 nih. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, sayang sekali nih, teman-teman harus diakhiri webinarnya. Oh iya, untuk teman-teman yang namanya belum sesuai, boleh di rename ya. Jadi buat teman-teman bisa dicek lagi namanya, apakah sudah sesuai atau belum. Karena ini sebenarnya link Zoom-nya kan generate dari saat apa namanya, link Zoom-nya itu setiap orang beda-beda. Jadi kalau misalnya pakai link orang lain itu namanya suka sama gitu. Jadi boleh diubah kalau ada yang namanya masih sama. Kayaknya udah sesuai semua ya. Nah kan nanti juga sebagai acuan untuk pembuatan e-sertifikatnya, jadi supaya nanti tidak salah. Oh, ada yang raise hand tuh. Ya, ada yang raise hand nih, Mas Abadi. Silakan Mas Abadi. Oke, halo, selamat pagi Mbak Kirana dan Mas Anggit. Pagi. Iya, jadi mau nanya ke Mas Anggit, kira-kira kalau di dunia backend tuh punya developer yang nge-influence Mas Anggit nggak sampai sukses kayak gini? Thank you. Oke, backend developer yang nge-influence aku untuk sampai sukses gitu kan ya. Sebenarnya gak ada sih. Yang nge-influence aku biar sukses itu basically, well, kita tidak mau munafik, yaitu uang gitu kan ya. Jadi itu role model aku sih. Jadi kita gimana caranya uh, jadi lebih better, jadi lebih baik gitu kan ya. Agar supaya kita menjadi back-end developer atau jadi orang engineer yang baik gitu ya. Untuk role model sih nggak ada ya secara personal, karena aku juga mostly jarang ngikutin tutorial. Aku atau video tutorial, aku cuma otodidak aja gitu. Itu sih paling untuk jawaban dari aku ya, gitu, Mas Abadi. Oke. Makasih Mas. Oke. Oke, gimana terjawab Mas Abadi? Iya Mbak Kirana. Oke, kalau gitu. Nah, selanjutnya kita ada penanya lagi dari Mas Torik Fauzul. Silakan Mas Torik, unmute untuk bisa bertanya langsung ke Mas Anggit. Ya, apa dibacain aja kali ya? Oke, dibacain aja ya. Kakak, aku mau tanya sedikit out of topic. Saat ini sih IT bukan kompetensi saya, cuma ada ketertarikan mau masuk dan mendalami dunia AI atau Artificial Intelligence. Cuma bingung mau mulai dari mana nih dan bagaimana caranya. Terima kasih. Oke, aku jawab ya. Untuk bahasa pemrograman, cara masuk AI ya. Aku pun juga AI bukan itu below my pay, udah di atas pay grade aku ya. Aku juga nggak jago AI gitu kan. Aku nggak bisa ngoding AI. Cuman AI itu kebanyakan ngodingnya pakai Python ya. Jadi saran aku Mas Torik ya, silahkan aja belajar logika pemrograman dasar gitu ya, kayak algoritma itu seperti apa, proses seperti apa. Kalau udah dapet gitu kan ya, itu silahkan coba belajar Python dari hal-hal basic dulu, terus baru ntar deh AI for Python gitu. Itu cari aja pasti ada. Nanti Mas Torik bisa masuk dari situ. Gitu sih.
Oke, gimana Mas Torik? Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita harus mengakhiri nih teman-teman webinarnya. Gimana nih? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin tadi ada yang beberapa yang baru join. Jadi tadi kita sudah ada sesi pemaparan materi oleh Mas Anggit. Mas Anggit menjelaskan tentang apa itu back-end and front-end developer, terus juga common problem yang biasa dialami dan solusinya. Gitu. Dan yang baru join mungkin ada pertanyaan tertentu atau konsul tertentu yang ingin ditanyakan. Boleh, silakan. Oke, Mas Holly, raise hand. Silakan Mas Oke, Holly. Mas. Aku mau nanya nih, Mas. Dari pengalamannya Mas, gitu. Gimana sih caranya Mas mengatasi tekanan gitu dari sebuah pembuatan project lah, tuh. Oke, aku langsung jawab ya. Biasanya kalau tekanan itu karena timeline biasanya, karena waktu kalau aku. Biasanya aku tanya ke tim produk, ini dari fitur ini mana yang mau diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang penting untuk investor gitu kan. Karena kan nggak ada yang namanya kita harus bisa menyelesaikan semua dalam waktu bersamaan gitu kan ya. Biasanya coba raise up ke mereka, ini mana yang mau kita selesaikan duluan, harus ada trade off ya. Kalau emang kalian minta dua-dua halnya itu selesai secara cepat gitu kan ya. Ya susah juga gitu kan ya. Kita harus ada pengorbanan, aku bilang tadi. Rise up, tanya, terus mulai selektif tugasnya, tugasnya dikelompokkan mana yang high priority, mana yang bisa entar-entaran aja gitu. Biasanya aku selalu begitu ya, dan biasanya berkaitan dengan waktu. Jadi biasanya yaudah nih mana yang mau dikerjakan duluan gitu kan. Kalau misalkan ini kan kompleks nih dan ini high priority, berarti dalam satu proses pengerjaan saya cuma bisa ngerjain satu tugas ini ya gitu. Tapi kalau misalkan ini nanti, yaudah saya bisa ngerjain beberapa tugas yang lumayan nggak begitu kompleks, tapi dengan beberapa jumlah yang nggak cuma satu gitu. Jadi komunikasi dengan pihak-pihak terkait, tim produk, atasan kalian, itu mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu gitu. Itu Mas Holly. Oke, Mas. Berarti based on kredensial aja ya. Ini yang Yes, paling betul. urgent lah gitu. Iya, betul, betul, betul. Karena pasti kan segala sesuatunya punya prioritas ya, gitu nggak? Ya nggak ya? Jadi, Oke, Mas. Oke. seperti itu. Oke, itu dia tadi pertanyaan dari Mas Holly. Ada lagi yang ingin bertanya? Seperti Mas Holly, tadi Mas Holly 2 kali ya mau jawab pertanyaan karena memang Mas Holly luar biasa berarti ya kemauan untuk belajarnya. Nah, teman-teman yang mau bertanya lagi juga nggak apa-apa, jangan malu-malu untuk bertanya lagi. Silahkan keluarkan semua pertanyaan atau mungkin unek-unek yang selama ini dialami. Mau curhat mungkin ke Mas Anggit. Karena dari tadi kayaknya Mas Anggit lebih kayak konselor ya. Eh, Iya, iya, lebih ke nggak apa-apa sih. bukan ke teknikal tapi memang ada aspek-aspek di luar teknikal yang ternyata fundamental juga ya untuk menyelesaikan konflik atau gap antara back-end dan front-end developer. Oke, ada lagi dari Mas Abadi. Kak, do's and don'ts ketika discuss especially BEFE ada apa aja? Oke, oke. Do and don'ts-nya. Do, komunikasi, aku bilang. Yang kedua, shortlisting kerjaan kalian, mana yang lebih priority, mana yang enggak. Yang ketiga, assessment kompleksitas gitu ya. Jadi lihat juga kompleksitas tugasnya. Itu do's-nya. Yang don'ts-nya cuma satu. Jangan merasa tugas kalian jauh lebih berat. Karena everyone punya opini masing-masing. Mereka ngerasa tugasnya paling berat. Jadi kayak gitu-gitu itu memercik apa ya,
pertengkaran gitu ya, kelahi gitu ya biasanya, dan itu nggak mau dihindari. Itu biasanya dihindari ya, jangan sampai terjadi. Jadi itu sih, jangan pernah mendang mending gitu ya, mending lu mending ya, tugas gue, tas gue banyak nih gitu kan. Nah, itu jangan. Semua orang punya kerjaannya masing-masing gitu. Itu sih. Kayak kau mendang-mending ya kalau orang bilang ya. Iya, jangan jangan oh tugas gue lebih banyak nih, lu mending begini ya, jangan kayak gitu ya. Ya, 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 ya. Noted tuh. Setuju sih. Noted, kata Mas Abadi. Nice, kata Mas Dohir. Mas Dohir mungkin, eh kayaknya Mas Dohir ada ketertarikan ya untuk jadi developer, karena Mas Dohir nih rekruternya Sigmatek nih, Mas Anggit. Oh gitu. Tapi join webinar kali ini mungkin ada ketertarikan, Mas Dohir? Halo, Halo. saya tertarik nyimak aja sih, dan sangat menarik sih pembahasannya, dan deliver yang disampaikan Mas Anggit tuh substantif dan nyentuh banget, keren sih. Kayaknya bagus banget. Ini konsultan Sigmatek bukan ya, Mas Anggit? Bukan. Oh bukan ya? Oh bukan. Ini wah udah profesional banget ya. Justru yang punya konsultan IT. Amin. Ya. Intinya itu keren sih, Mas, dari penyampaian komunikasi, mungkin juga hal teknisnya juga punya kompetensi banget. Pengen sih diskusi lebih lanjut sama Mas Anggit kalau berkesempatan next time. Oke, itu aja sih. Saya nggak ada komentar, dan nyimak sih benar-benar gelap di dunia IT, khususnya teknis ngoding. Walaupun pernah kuliah IT, teknik informatika, pernah ngoding C++, Java, tapi saya udah tinggalin. Oh, masih graduate deh. Oke. Mungkin kalau Mas Dohir mau diskusi lebih lanjut, mungkin Mas Anggit boleh share link in-nya ya, supaya boleh teman-teman dicari juga aja. Boleh nama banget, aku. boleh. Minta tolong. Sip, langsung saya add connection. Oke, boleh. Biar teman-teman di sini juga bisa connect ke Mas Anggit. Tinggal di mana Mas Anggit? Aku di Bekasi sekarang ini. Oh, Bekasi. Tapi lagi di pantai sekarang, Mas Dohir. Iya, lagi di pantai sekarang gitu ya. Pantai. Oh iya, betul. Serius Itu Mas, real time di banget. Bekasi Mas. Nah, itu dia link ini Mas Anggit di kolom chat. Bisa di copy. Oke, langsung melipir. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dohir. Kirana. Terima kasih loh udah meramaikan loh Mas Dohir. Siap. Terima kasih juga nih udah selenggarain ini, keren sih. Keren banget sumpah. Cuman saya tadi telat sih, jadi nggak ngikutin. Gak apa-apa. Next, berarti dari awal ya Mas Dohir ya. Biar dari awalnya udah rame. Insya Allah pasti. Ramenya baru di Insya Allah pasti. Oke. Siap. Yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Halo Mas. Ya, Halo, boleh silakan. Silakan. Mas Anggit Bekasinya di mana Mas? Saya di daerah Babelan namanya. Wah, jauh banget ya Babelan ya. Aku juga Bekasi Mas. Oh, di mana? Di Keranji. Oh, di Keranji. Oh iya, Ya. saya tahu kok. Saya sering lewat Keranji. Kayaknya nanti saya juga mau ke daerah Keranji deh. Waduh. Nah, mampir Mas Anggit. Apa ya Mas Oli? Oke. Bekasi luas ya, walaupun sama-sama di Bekasi Bekasi luas. tapi jauh ya. Jauh, iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang Mas Anggit? Tadi kan udah rumahnya di mana? Mungkin. Terus mungkin ada yang bertanya lagi dari Mas Anggit? Di luar materi sebenarnya nggak apa-apa, karena kan ini kita juga biar bisa berkenalan ya, dan juga berkoneksi satu sama lain. Jadi boleh-boleh aja nih teman-teman. Nah ini Mas Abadi, drop pertanyaan lagi. Biasanya kalau interview back-end bakal ditanya apa aja ya? Silakan Mas Anggi. Oke. Interview backend tuh macam-macam, tergantung interviewernya. Terkadang ada yang interviewernya pengen tahu fundamental kita tuh bagus banget apa enggak. Jadi di kebanyakan nanya hal-hal basic kayak apa itu array, tipe data itu apa aja, terus juga proses ini tuh namanya apa, kayak gitu. Jadi hal-hal yang basic gitu. Ada interviewer nanya seperti itu. Tapi terkadang biasanya kalau kayak gitu-gitu di corporate sih, yang nanya-nanya hal-hal basic kayak gitu, kayak
Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nanya di startup, kerja di startup atau interview di startup atau gimana, biasanya mereka lebih langsung ke technical. Ya, coba saya kasih masalah ini, problem solvingnya, gimana? Misalkan saya punya sebuah data atau sebuah teks gitu ya. Teks ini harus dicek, dia itu bisa dibaca kebalik apa enggak, atau palindrom gitu kan ya. Nah, itu gimana solvingnya kita dengan back end itu? Logikanya gimana? Kita harus solving itu dengan proses yang seefisien mungkin. Biasanya gitu sih kalau back end gitu ya. Jadi antara kita ditanya-tanyain soal hal-hal yang fundamental dulu atau yang emang langsung ke studi kasus. Kalau aku mostly ngalaminnya pernah dua hal itu ya. Jadi langsung ditanya. Ada yang pernah nanya, tapi terkadang ya hal-hal yang fundamental itu yang bikin lupa. Serius. Karena itu lebih teori gitu kan ya. Jadi ini maksudnya apa Mas ya? Kalau misalkan bedanya function sama kelas itu apa? Ya kan? Kadang-kadang kan juga kalau kita otak mikir kayak walaupun itu kita pakai setiap hari gitu kan. Cuman secara textbook tuh kalimatnya susah gitu kan kita jelaskan. Kadang kayak gitu sih. Jadi antara dua itu ya Mas Abadi ya. Terjawab ya Mas Abadi ya. Hmm. Oke deh. Ada lagi yang ingin bertanya? Mas Anggit ada rekomendasi nggak sih situs-situs atau mungkin video gitu untuk teman-teman yang mau belajar jadi back end? Ada nggak mungkin Oke. dari Mas Anggit? Kalau aku belajar sih dari dulu tuh nggak langsung kayak eh misalkan basic cara belajar Golang atau gimana, aku langsung nyebur ke, tapi tergantung sih kalian Caranya. prefernya gimana. Hmm. Tapi kalau aku dulu langsung nyebur kayak gimana cara bikin project A gitu kan. Misalnya gimana cara bikin back end e-commerce gitu. Nah, aku langsung nyebur di situ. Jadi kalau untuk masalah bacaan atau apa sih aku nggak punya yang preference. Sebenarnya referensi yang bagus adalah dokumentasi bahasa pemrograman itu sendiri gitu kan, atau framework yang ada. Jadi aku lebih baca-baca ke situ sih daripada aku nyari tutorial gitu ya. Mungkin ya kalian punya preferensi sendiri, cuman kalau preference dari aku tuh begitu. Ya, jadi langsung ke case-nya ya. Jadi kayak, Betul. oke, paham, paham, paham. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Oke, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, jadi webinarnya kita tutup sampai sini. Jadi teman-teman, itu dia tadi materi dari Mas Anggit ya. Mas Anggit sudah menjelaskan tentang gimana sih caranya uh, menjembatani gap antara front end dan juga back end developer. Gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Tadi teman-teman juga sudah sangat antusias nih untuk bertanya dan juga berdiskusi dengan Mas Anggit. Tadi juga poin-poin yang disampaikan Mas Anggit sangat menarik, insightful. Terus juga Mas Agit menekankan bahwa komunikasi itu adalah hal yang sangat penting yang yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik, bahkan untuk menyelesaikan konflik gitu, dan juga isu-isu tertentu. Terus juga kalau teman-teman ingin menjadi back end atau front end developer itu nggak perlu yang mahal ya, karena terbukti Mas Anggit pun awalnya otodidak ya Mas Anggit ya belajarnya. Betul, betul. Tapi juga tidak menutup diri untuk menambah skill dari ikut mungkin apa namanya sertifikasi atau course-course tertentu. Tapi kalau mau mulai itu nggak harus mahal kok teman-teman, bisa dari hal-hal yang free atau hal yang murah, hal yang simple gitu. Nah, mungkin dari Mas Anggit ada dua patah kata untuk menyimpulkan webinar kali ini. Silakan. Oke, paling dari aku kunci adalah lagi-lagi komunikasi dan eh, bonding yang baik antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Apabila kita ingin kayak menyukseskan sesuatu dalam hal ini agar sebuah project atau service itu terjadi ya atau terbuat atau selesai adalah ya dengan komunikasi orang-orang bersama dengan orang-orang yang membuatnya gitu kan. Jadi jangan sampai kita tuh ada miskomunikasi karena fatal ya. Karena fatal itu nggak hanya cost money tapi juga bisa jadi kalau misalkan projectnya dengan orang-orang yang penting atau apa itu juga bisa costly-nya ke image kita dan
brandingnya kita juga gitu sebagai engineer gitu. Oh, dia kerjanya nggak bener nih gitu kan ya. Jadi be a better engineer nggak hanya soal teknikal yang harus jago, tapi juga dengan segi sosial dan komunikasinya seperti itu. Keren banget ya teman-teman ya. Oke, terus juga tadi Mas Agit menekankan personal branding juga penting ya untuk Betul. bisa menunjang karir kita nih. Oke, jadi terima kasih atas ilmu mahalnya Mas Anggit. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut Sigmatek Webinar Day kali ini. Jadi sebagai informasi, Sigmatek Webinar Day ada di setiap bulannya dengan berbagai topik yang menarik seputar IT. Jadi pantau terus LinkedIn Sigmatek untuk tahu informasi webinar-webinar selanjutnya. Oh ya, nantinya teman-teman juga akan mendapatkan free e-sertifikat yang akan dikirim ke nomor WhatsApp ataupun email yang teman-teman submit saat mendaftar webinar. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bisa menyalakan kamera, silakan nyalakan kameranya karena kita akan foto dulu nih. Oke, ini Mas Dohir sudah siap ya, ada Mas Fauzan juga. Ini sama ya Mas Fauzan sama Mas Anggit? Lagi ada tempat yang sama? Mas Fauzan udah nyelam nih, kalau Mas Anggit masih di pantainya. Di pantai. Ayo yang lain boleh open cam-nya. Ya, oke, wah, luar biasa nih semangat teman-teman nih untuk belajar. Oke, kita hitung ya 1-3. Oke, ada Mas Holly juga. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Oke, sip. Oke, jadi sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga Mas Anggit atas materinya yang sangat insightful. Jadi sampai bertemu di Sigmatek webinar selanjutnya. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan selamat siang. Yo, thank you semuanya ya. Thank you, thank you. Terima kasih banyak, selamat siang. Thank you, Kak. Yo, selamat